Zikrullah adalah mansyurul wilayah. Sisi kewalian yang ditampakkan oleh seorang wali dengan izin Allah, dengan kehendak Allah tentunya, adalah zikrullah. Fakullu man zakarallah qad nusyira fihi sirrul wilayah. Setiap orang yang Allah arahkan dia kepada zikrullah, dia sedang dibagikan sir-sir kewalian, meskipun dia belum wali. Tapi lebih kurang wali itu ada dua. Ada wali wilayah ammah, ada wali wilayah khasah. Ya, guru kita tambahin satu lagi, wali wilayah akhas al-khawas, khawasul khawas. Itu hanya pembagian keilmuan, ya. Di sisi Allah mungkin lebih banyak lagi rahasia-rahasia. Wali yang wilayah ammah, kekasih Allah yang sifatnya umum. Fakullu mu'min wa muslim wali. Setiap mukmin muslim wali. Syaratnya di qalbunya mesti ada tasdik, dia percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesiapa saja orang yang ada rasa percaya dia kepada Allah, maka dia wali Allah secara umum. Ya, wali Allah secara umum. Jika dia mau berguru, mau menempuh jalan riyadhah, mujahadah, dan jalan ma'rifat, maka Allah akan bukakan lagi jalan yang satu lagi. Oleh karenanya, salah satu thariqah yang kita amalkan adalah thariqat kubrawiyah, yang diasaskan oleh Imam Sunnah di zamannya, Najmuddin Kubra atau Najmuddin al-Kubra. Thariqahnya disebut kubrawiyah. Sebagian orang menyebutnya kubri, tapi itu kurang tepat barangkali, ya. Imam Najmuddin al-Kubra punya kitab At-Turuq, Risalah At-Turuq ilallah. Tadi imam siapa namanya? Najmuddin al-Kubra. Dalam kitabnya Ar-Risalah, yaitu Risalah At-Turuq ilallah, kecil sekali, lalu dia ulang lagi dalam kitab Fawaihul Jamal, bahwa jalan kepada Allah itu ada tiga. Pertama, jalan yang umum. Ini istilah dari saya, tapi istilah dari beliau, jalan abidin, zahidin. Jalannya orang ahli ibadah dan ahli zuhud. Orang ahli ibadah dan zuhud suka dengan angka-angka. Nabi SAW ajarkan zikir dengan angka, tapi Nabi SAW tidak membatasi zikrullah pada bilangan-bilangan tertentu. Bilangan dan angka hanyalah contoh dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan zikrullah itu zikran katsira, ya alladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang yang percaya kepada Allah di hatinya, di kalbunya, zikirlah sebanyak-banyaknya. Maka angka 100, 70, 1000, 11.000, 70.000 hanyalah latihan, ya. Namun orang awam, bagi dia zikir pagi petang sudah cukup, ya. Tapi bagi orang yang lain itu tidaklah cukup, ya. Jika ada di dunia nyata orang punya ekonominya apa sebutannya, ya pas-pasan gitu, apa namanya, cukup. Nah, inilah orang kelompok pertama ini. Dia mencukupkan penghasilan rohaninya dengan zikir pagi petang dan angka-angka tertentu. Mereka ini juga zuhud. Mereka takut jika memegang dunia, takut tergoda oleh dunia. Mereka khawatir dia goyah dari dunia, maka mereka mentalak dunia dengan cara meninggalkan zahirnya dunia, ya. Maka mereka disebut dengan az-zahidun.
dan juga disebut dengan abidun, zahidin, abidin, orang yang zuhud secara zahir dan orang yang ahli ibadah secara zahir. Dan ini tariqah ammah, tariqahnya umum. Maka banyaklah ahli fikih mengatakan, tidak usah bertariqah, amalkan saja. Akhirnya murid-muridnya, bahkan dirinya sendiri mempunyai amal rohani tidak tertata dengan baik, tidak mempunyai kedisiplinan yang utuh. Mereka beramal masihlah karena urusan dunia atau urusan menyelesaikan persoalan dunia. Ya, mereka ini beramal jika ada masalah kehidupan maka dia zikir. Ada masalah rezeki, maka dia salawat. Maka kita salawat, niatkan taqarruban ilallah, ya, menjawab panggilan Allah. Adapun rezeki yang melimpah, itu berkah dari salawat. Ya, benefit bukanlah maqasid. Benefit itu hanya fasilitas. Adapun maqasid, tujuan kita adalah taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, ya. Maka jika ada zikir pelancar rezeki, pelaris uang rezeki, itu zikir awam. Itu zikir, kita zikir mendekatkan diri kepada yang maha memberi rezeki. Kita berzikir mendekatkan diri kepada yang maha kaya dan yang maha mengayakan. Zikirnya sama, jika niatnya berlainan, hasilnya pun lain. Ya, hasilnya pun lain. Kelompok yang kedua, kelompok ahlul riyadhah wal mujahadah. Boleh juga disebut kelompok ahli tariqah, kelompok para salik. Ahli tariqah atau para pesuluk ini, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan latihan-latihan tertentu. Boleh jadi dengan khalwat, ya. Khalwat ini menyepi 3 hari, 10 hari, 40 hari, bahkan bertahun-tahun. Ada seorang syekh dari Dagestan, namanya Sidi Abdullah Dagestani, guru daripada Syekh Nazim. Ya, Syekh Abdullah Dagestani ini bersuluk 6 tahun. Tuan-puan tak sanggup ikut dia, bukan waktunya. Cara dia bersuluk, setiap kali dia lalai ingat Allah, dia wudu. Hati dia lalai, dia langsung wudu. Dia anggap itu hadas. Jadi bagi Sidi Abdullah, hadas itu ketika engkau memasukkan dunia yang kotor, yang berhadas itu ke dalam dirimu, sehingga engkau lalai. Lalai saja, langsung dia wudu. Apatah lagi jika memikirkan dunia. Maka beliau jika terfikirkan dunia, dia langsung mandi taubah. Sanggup begitu? Ada yang sanggup? Ya, ini riyadhah suluk beliau. Sidi Abdullah Dagestani ini tariqahnya Naqsyabandiyah Khalidiyah. Naqsyabandiyah Khalidiyah yang juga berkembang di negeri kita, di Nusantara. Ya, mayoriti Naqsyabandiyah di negeri kita Naqsyabandiyah Khalidiyah. Nah, ini yang banyak dipakai. Ya, di Sumatera ada Syekh Abdul Wahab Rakan, ya. Pada Syekh Abdul Ghani Batu Besura, ya. Batu Besura itu semua Minangkabau itu. Kalau Syekh Abdullah Wahab Rakan dia wilayah Riau, ya, Rokan. Tapi berkalamnya mirip-mirip orang Minang. Saya tidak tahu apakah beliau ini Riau saja atau campur dengan Minangkabau. Karena kalau bercakap menggunakan ambo, hamba, ya, wallahu alam. Di Sumatera Barat, di Minangkabau ada Syekh Muhammad Tahir, murid dari Syekh Ismail Minangkabawi.
mereka semua mempunyai semua murid-murid yang berkembang sampai kemana-mana. Di Jawa juga ada ya. Syekh Abdul Azim, dan ada Azim di sini ya. Oleh karenanya thariqah yang kedua ini thariqah yang sangatlah ketat. Kita boleh sebut thariqatus salikin, thariqah para pesuluk. Tapi di zaman ini sungguhlah rumit dan sulit. Ya, alhamdulillah masih ada mursyid-mursyid mulia. Mereka Allah kuatkan untuk tetap membuat suluk 40 hari, 10 hari. Bahkan masih model lama lah. Baru masuk sekitar 70.000. Banyak juga yang langsung pulang. Ya. Karena zaman sudah berubah, kita pun bolehlah merubah beberapa jalan. Ya. Karena ya, jalan-jalan yang di depan itu, lebuh-lebuh itu pun ada tajdidnya ya, diperbaharui. Jalan zahir diperbaharui. Kenapa jalan batin tidak diperbaharui? Maka kita memerlukan ijtihad walaupun sedikit dari para ulama. Tentunya ulama yang bersanad kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Sidi Syekh Abdullah Daristani begitu ketat dan tasyaddud pada dirinya? Ternyata beliau ini mengamalkan kalam Imam Nawawi, likulli syai'in aqubah wa aqubatul arif inqita'uhu anil dzikr. Setiap sesuatu ada siksaannya, dan siksaan seorang yang arif. Jadi bagi orang yang pezuhud, dia ada siksaan dia jika dia mengambil dunia. Dia tertidur dari tahajud, dia tersiksa. Tapi bagi para pesuluk ini, orang-orang yang mulai menempuh jalan kepada Allah, siksaan itu adalah inqita'uhu anil dzikr. Bagi orang-orang yang ini, dia terputus dari zikrullah. Oleh karenanya beliau Sidi Abdullah berwudu apabila lalai, mandi taubat apabila dia ingat kepada dunia. Fafi hadzal bayan yadulluka ala syaraf al-dzikr. Beginilah kata beliau Imam Abu Bakar Al-Banani, nyatalah bagimu kemuliaan thariqah zikir. Ya, thariqah salik itu thariqah zakirin. Boleh kita sebut thariqah zakirin ya. Namun apa kelemahan para salik ini? Dia sangatlah terobsesi menjadi wali, sangatlah terobsesi hendak menjadi mursyid, hendak menjadi kutub ya, menjadi wali abdal. Dia terobsesi hendak menjadi wali-wali. Bolehkah kita berniat jadi wali? Lebih dari boleh, wajib. Tapi bukan wali yang dipahami awam. Orang awam memahami wali yang sakti, yang punya karamah, yang berjalan di atas air, terbang di awan ya, bisa berpindah dalam sekejap. Itu wali yang bukan itu yang kita maksud. Jika Tuhan hendak menjadi wali, Tuhan hendak bercita-cita menjadi wali dalam pengertian kekasih Allah, maka itu tujuan yang mulia. Itu yang dibaca di dalam ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, itu jadi wali. Jadi kalimat ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, ya Allah, hanya engkau tujuanku, hanya ridhamu yang aku cari. Itu adalah wali. Wali yang sebenarnya, yang tujuan dia hanya Allah, dan yang dia tuntut dari Allah hanyalah ridhonya ya, tidak menuntut yang lain. Ini yang disebut wali hakiki, bukan wali indal awam.